Pak Ben, mungkin kita mulai dari kritik yang disampaikan oleh salah satu aktris Indonesia yaitu Leony Fitria Hartanti. Disebutkan bahwa memang ada laporan keuangan Pemkot Tangsel 2024 yang setebal 520 halaman ini dipermasalahkan di Instagram. Kira-kira tanggapan Anda sebagai pemerintah daerah seperti apa? Silakan Pak Ben. Ya, alhamdulillah berarti LKPD laporan keuangan pemerintah daerah kami yang kami upload di website pemerintah daerah berarti diperhatikan sama publik, dibaca, angka-angkanya dicermati, dan kebetulan mungkin ada angka-angka yang aneh yang tidak tidak biasa buat dalam bahasa awam, karena ini merupakan bahasa pemerintahan, ya sekarang menjadi viral seperti ini. Buat saya ini ada satu hal yang sangat positif dalam kerangka nanti ke depannya kita perbaiki komunikasi pembangunan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Itu Mbak, saya terima kasih malah dikritisi seperti itu. Ya, baik. Ini merupakan dianggap sebagai evaluasi juga begitu ya dari masyarakat, bagi pemerintah di Tangsel. Tapi mungkin kalau saya lihat dari postingannya Mbak Leony ini kan cukup detail ya Pak, yang dikeluhkan, yang dipertanyakan. Mungkin boleh di breakdown Pak, kira-kira apakah memang ada klarifikasi dari pemerintah Tangsel berkaitan dengan apa yang dikeluhkan oleh Leony lewat Instagramnya. Silakan Pak. Ya, ya, yang pasti bahwa 520 halaman ini menjadi bagian dari kerja-kerja pemerintah selama 1 tahun. 520 halaman itu hanya berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang isinya neraca, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan, dan ada yang lain-lainnya. Kalau detailnya itu lebih banyak lagi Mbak, kira-kira demikian ya. Jadi buat saya angka-angka itu sudah merupakan angka-angka yang terlaporkan baik kepada Pak Gubernur untuk diteruskan ke Mendagri, ke DPRD, dan sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pastinya. Ya, sudah diperiksa, angka-angka itu sudah clear, sudah diperiksa. Seperti itu Mbak. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti karena memang bahasa APBD ya seperti itu gitu Mbak. Itulah aturan yang harus kami ikuti terkait dengan nomenklatur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti demikian Mbak. Oke, Pak Ben, terima kasih. Ini saya sambil melihat begitu postingan dari Mbak Leony, bahkan di-mention juga ya ternyata ke Pak Ben salah satu postingannya begitu. Mungkin kalau saya boleh memberikan kesempatan, karena kan ini memang kesempatan masyarakat untuk mengetahui, tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya ini adalah bahasa-bahasa nomenklatur yang mungkin masih tidak familiar bagi masyarakat. Tapi mungkin boleh sedikit, salah satu yang disinggung adalah berkaitan dengan belanja souvenir yang tercatat sebesar 20,48 miliar, naik 51% dibandingkan dengan tahun 2023. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, kalau belanja souvenir, kalau secara nomenklatur, secara teknis ini belanja apa dan kenapa ada kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Silakan Pak Ben. Yang pertama bahwa APBD 2024 itu sudah melalui proses tahapan perencanaan yang dimulai dari tahun 2023 yang lalu, Mbak. Kemudian yang kedua, seleksinya sudah sedemikian ketat. Jadi masyarakat mengusulkan untuk 2024 itu sejak tahun 2023. Seluruh apa yang ada di dalam APBD tadi, dalam LKPD tadi itu adalah hasil kompilasi dari seluruh data. Misalnya tadi biaya Belanja souvenir. Belanja souvenir itu saya pada bulan September tahun yang lalu itu mengadakan lomba lari maraton 42 km, 21 km, 10, 5, dan 3. Diikuti oleh 5.000 peserta maraton dari seluruh Indonesia, Mbak. Nah, setiap orang itu kan dapat medalinya, ada medali. Nah, itu antara lain souvenir yang kami maksudkan. Jadi bukan souvenir dalam arti seperti ulang tahun ngasih kado seperti demikian. Satu, yang kedua, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, atau Dinas Pemberdayaan mengadakan pelatihan bagi ibu-ibu kelompok tani dan lain sebagainya, pelatihan jahit menjahit, karena ini usulan dari masyarakat, dilatih selama sekian jam, kemudian ya dikasih souvenirnya itu mesin jahit atau mesin obras sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Kita ngadain latihan las mengelas, alat-alat lasnya kemudian kita berikan kepada para peserta pelatihan. Jadi itu semua disebut dengan souvenir gitu.
dalam bahasa APBD. Memang beda dengan souvenir cenderamata dalam bahasa masyarakat sehari-hari. Seperti demikian, Mbak. Dan ini bahasa-bahasa tadi atau angka-angka tadi itu dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Itu tersebar di 37 organisasi perangkat daerah dan di 7 kecamatan serta di 54 kelurahan. Jadi kalau kecamatan mengadakan pelatihan menanam apa gitu misalnya, kemarin saya membuka pelatihan menanam cabai, maka cabainya kemudian disiapkan, itu souvenir, Mbak. Kira-kira demikian gambaran secara umum. Oke, baik. Berarti kalau dari penjelasan Bapak, sebenarnya souvenir ini juga diartikan untuk membantu masyarakat kecil menengah, terutama yang Masyarakat. memiliki Ya, UMKM juga untuk dibantu istilahnya peralatan pendukungnya betul. begitu ya. Tapi saya ingin memfollow up sedikit Betul. lagi, nggak apa-apa ya Pak ya, karena kan memang mewakili Boleh, masyarakat. boleh, boleh, Ini boleh. sangat responsif, sangat reaktif begitu. Dan memang tujuan kita pada saat ini untuk memberikan klarifikasi, semoga media ini bisa juga menjadi media untuk memberikan klarifikasi agar masyarakat juga lebih mengerti. Ada keluhan bahwa disebutkan bahwa alat tulis kantor ini 38 miliar, souvenir tadi yang sudah disebutkan 20 miliar, perjalanan dinas 117 miliar. Sementara buat farmasi dan alat kesehatan cuma 709 juta rupiah. Nah, ini kan wajar kalau akhirnya masyarakat mempertanyakan, kan sebenarnya kan kesehatan ini lebih penting dibandingkan dengan yang lain-lain. Kira-kira kalau tanggapan Anda seperti apa, Pak Ben? Ya, penjelasannya adalah bahwa alat tulis kantor itu tersebar di 37 organisasi perangkat daerah, termasuk di kelurahan, ada 54 kelurahan. Misalnya, ada orang mau bikin kartu penduduk, kan harus ada formulir yang diisi sama mereka. Bikin KTP, bikin KK, harus ada formulir yang diisi. Nah, cetakan-cetakan itu adalah alat tulis kantor yang kami siapkan selama 1 tahun. Di kelurahan, bikin surat keterangan tidak mampu warga masyarakat untuk bikin BPJS, itu ada formulirnya. Itu adalah cetakan atau alat tulis kantor yang kami siapkan. Demikian juga dengan seluruh perangkat daerah yang lainnya. Jadi alat tulis kantor itu adalah alat-alat yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di dinas-dinas. Satu. Yang kedua, kalau yang tadi yang rumah sakit tadi, alat kesehatan tadi, itu hanya 1 unit kerja saja, yaitu di dinas kesehatan atau di rumah sakit mana yang minta alat kesehatan tadi. Harganya memang cuma segitu, Oke. karena kami mengacu kepada e-katalog dan lain sebagainya, ya harganya cuma segitu. Bayangin kalau alat kesehatan diminta di di 35 puskesmas yang ada di Tangerang Selatan, ya sekian ratus juta kali 35 puskesmas, kan akhirnya jadi banyak. Tapi tidak, itu hanya 1 saja. Seperti demikian, Mbak, kira-kira perbandingannya ya. Oke, baik. Kalau dari pemerintah Tangsel sendiri sudah adakah audiensi atau komunikasi bersama dengan Mbak Leoni sebagai yang mengangkat isu atau fenomena ini, Pak? Sementara ini belum, Mbak. Kami terbuka apabila kepada beliau dan kepada publik yang lainnya masih diperlukan penjelasan lagi, nggak masalah. Tapi kalau siaran-siaran ini saya tadi di di media yang lain juga sudah ke wartawan, semua wartawan sudah saya kumpulkan di sini, saya berikan klarifikasi. Kalau itu dianggap cukup ya alhamdulillah. Tapi kalau belum dianggap cukup ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo, tinggal kita cari waktunya yang pas. Sayanya kosong waktunya karena saya bekerja 1 minggu itu 7 hari, Mbak. Kira-kira demikian. Bukan mengeluh sih, tapi begitu padatnya kerja pemerintahan sampai saat ini. Kami terbuka, kalau mau dialog nggak ada masalah buat kita. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita harapkan sebenarnya karena memang ini kan isunya juga cukup ramai, kalau memang ada audiensi bersama dengan yang bersangkutan, Mbak Leoni mungkin bisa diinformasikan begitu ya Pak dari pemerintah sendiri. Nah, selanjutnya ini kan kritiknya juga cukup banyak yang memperhatikan, terutama dari masyarakat di media sosial. Kira-kira apakah memang ada evaluasi dari internal pemerintahan atau ada perubahan-perubahan atau seperti apa Pak untuk menanggapinya begitu secara internal? Oke, ini buat kami jadi bahan introspeksi. Saya sudah langsung rapat dinas, Pak, dengan teman-teman, dengan Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan seluruh kepala-kepala dinas. Ini menjadi bahan bagi kami bahwa ada yang harus kami perbaiki dalam kaitan dengan 1, pelayanan publik, yang kedua komunikasi sosial atau komunikasi pembangunan. Ini yang harus kami perbaiki, bahan introspeksi. Semua kejadian ini menjadi bahan yang sangat positif bagi kami. Saya ucapkan terima kasih Mbak Leoni dan kawan-kawan media dan siapapun yang berkomentar tentang hal ini menjadi bahan bagi kami. Artinya memang ada cara-cara komunikasi yang harus kita lebih clear dan mungkin frekuensinya harus kita
perbanyak, kemudian tempatnya, acaranya harus khusus, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah ini menjadi bahan muhasabah kalau di kita, bahan introspeksi. Kira-kira demikian. Oke,